Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menuntaskan post-test pada praktikum mikrobiologi pangan yang dilaksanakan pada hari Senin kemarin, tanggal 27 April 2026. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elisha Kosia Zaren dengan NIM Q1A124036, kelas ITPA 2024. Saya akan menjelaskan apa yang telah kami lakukan di dalam laboratorium pada praktikum kemarin. Yang pertama, apa sih itu nutrien agar? Setahu saya, nutrien agar itu adalah media padat yang dipakai untuk menumbuhkan bakteri. Komposisinya juga itu cukup sederhana, tapi sudah menyediakan nutrisi dasar yang dibutuhkan mikroorganisme seperti sumber nitrogen, karbon, dan mineral. Media ini juga sebagai media dasar dalam praktikum, misalnya itu untuk mengamati koloni dan menghitung jumlah mikroba. Yang kedua, kenapa kita harus melakukan pembuatan nutrien agar? Menurut saya, kita melakukannya itu karena ini akan menjadi media buat menumbuhkan bakteri di dalam praktikum. Dengan nutrien agar itu kita bisa melihat kita bisa lihat dan amati koloni mikroorganisme dengan jelas. Jadi nutrien agar itu sangat penting supaya mikrobanya itu bisa tumbuh dan bisa kami teliti. Yang ketiga, bagaimana proses pembuatan nutrien agar? Pertama itu kami menyiapkan alat dan bahan. Setelah kami menyiapkan alat dan bahan, kami menimbang serbuk nutrien agar menggunakan timbangan analitik sekitar 2,8 gram. Setahu saya, kami menimbang ini itu agar konsentrasi medianya itu tepat. Setelah itu, nutrien agar dilarutkan di dalam aquades di dalam Erlenmeyer. Mulut Erlenmeyer itu kemudian ditutup menggunakan kapas atau kertas, lalu dilapisi aluminium foil dan plastik wrap. Setelah itu dipanaskan menggunakan hot plate sambil diaduk menggunakan magnetik pengaduk hingga homogen dan tidak ada gumpalan. Setahu saya itu larutan yang dihasilkan berwarna kuning bening itu berarti media itu sudah larut dengan sangat baik. Selanjutnya kami melakukan proses sterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama kurang lebih 15-30 menit. Media itu dimasukkan dengan cawan Petri ke dalam autoclave itu untuk memastikan semua mikroorganismenya mati dan media menjadi steril. Setelah proses sterilisasi selesai, media dikeluarkan dan didiamkan sebentar hingga suhunya itu menurun tetapi masih dalam kondisi cair. Selanjutnya, kami melakukan penuangan media ke dalam cawan Petri. Biasanya itu dilakukan di dekat api bunsen untuk meminimalkan kontaminasi dari udara. Penuangan itu dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan secukupnya saja. Kemudian nutrien agar itu dibiarkan hingga memadat. Setelah memadat itu nutrien akan digores-gores, tapi kami belum melakukannya. Nah, pembuatan media nutrien agar itu harus kami lakukan dengan sangat teliti. Sangat teliti pada setiap tahapnya, mulai dari penimbangan, pelarutan, sterilisasi hingga penuangannya. Karena hal ini itu sangat penting untuk memastikan media yang dihasilkan itu benar-benar steril dan mendukung pertumbuhan mikroorganisme secara optimal. Sehingga hasil praktikum atau laporan yang akan kami buat itu hasilnya akan bagus. Sekian penjelasan dari saya.
Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.